Halo, selamat datang kembali dalam modul 3. Dalam modul ini, kita akan mempelajari konsep dasar gramatika Yunani. Dasar gramatika Yunani dibentuk dari pengombinasian konsep person, number, genus, dan case. Ayo, mari kita pelajari satu persatu. Person atau orang. Dalam bahasa Yunani, person terdiri dari orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama merujuk pada penutur atau pembicara. Orang kedua merujuk pada orang yang diajak bicara atau orang yang sedang diajak berkomunikasi. Dan orang ketiga merujuk pada orang atau objek yang sedang dibicarakan. Number, jumlah. Dalam bahasa Yunani, number terdiri dari singular dan plural. Singular atau tunggal merujuk pada satu objek atau individu, sedangkan plural atau jamak merujuk pada lebih dari satu objek atau individu. Dalam bahasa Yunani, kombinasi person dan number akan mempengaruhi bentuk kata kerja, kata ganti, dan kata benda yang digunakan dalam kalimat. Pemahaman mengenai person dan number sangat penting dalam memahami struktur kalimat dan komunikasi dalam bahasa Yunani. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat bersama tabel berikut ini. Luo, yang artinya saya sedang melepaskan. Luei, engkau sedang melepaskan. Lueis, dia sedang melepaskan. Luomen, kami atau kita sedang melepaskan. Luete, kamu sekalian sedang melepaskan. Dan luosin, mereka sedang melepaskan. Dari tabel ini, kita akan semakin memahami kombinasi person dan number. Bahasa Yunani menggunakan 3 gender, yaitu maskulin, feminim, dan netral. Konsep gender ini mempengaruhi bentuk kata benda, kata ganti, kata sifat, dan kata kerja dalam bahasa Yunani. Mari kita lihat bersama contoh gender berikut ini. Maskulin contohnya yang pertama ho anthropos, yang artinya manusia. Contoh kedua maskulin yaitu ho pater, yang artinya ayah. Selanjutnya contoh feminim. Yang pertama hegune, yang artinya wanita. Contoh kedua yaitu hemeter, yang artinya ibu. Contoh yang netral yaitu yang pertama topaidion, yang artinya anak. Contoh berikutnya yaitu tobiblion, yang artinya buku. Case atau kasus. Dalam bahasa Yunani, terdapat 5 kasus gramatikal utama yang digunakan untuk menentukan peran dan hubungan kata dalam sebuah kalimat. Kasus pertama, nominatif, yaitu kata benda yang berperan sebagai subjek
dalam kalimat atau sebagai kata benda yang berdiri sendiri tanpa memerlukan ketergantungan dari kata lain. Yang kedua, vokatif, yaitu memanggil atau menyapa seseorang. Biasanya, kata benda dalam kasus vokatif terpisah dari struktur kalimat dan berfungsi sebagai ekspresi langsung kepada orang yang diinginkan. Kasus ketiga, datif, yang menunjukkan penerima atau penerima manfaat dari suatu tindakan. Digunakan untuk kata benda yang menjadi objek tidak langsung dalam kalimat atau menunjukkan kepada siapa sesuatu diberikan. Kasus keempat, genetif, yang menunjukkan kepemilikan, asal-usul, atau hubungan antara dua kata dalam kalimat. Digunakan untuk kata benda yang menunjukkan kepemilikan atau memiliki fungsi adjektif. Kasus kelima, akusatif, yaitu kata benda yang menjadi objek dalam kalimat. Untuk lebih memahami kasus gramatikal dalam bahasa Yunani, mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, nominatif singular. Contohnya, ho anthropos, yang artinya manusia. Kedua, genetif singular. Contohnya, tou anthropou, yang artinya dari manusia. Ketiga, yaitu datif singular. Contohnya, to anthropo, yang artinya kepada manusia. Keempat, yaitu akusatif singular. Contohnya, ton anthropon, yang artinya manusia sebagai objek langsung. Kelima, nominatif plural. Contohnya, oi anthropoi, yang artinya manusia-manusia. Jadi subjeknya di sini adalah manusia yang lebih dari satu. Yang keenam, genetif plural. Contohnya, ton anthropon, yang artinya dari manusia-manusia. Yang ketujuh, datif plural. Contohnya, anthropois, yang artinya kepada manusia-manusia. Contoh yang terakhir, yaitu akusatif plural. Contohnya, tous anthropos, yang artinya manusia-manusia sebagai objek langsung. Kasus dalam bahasa Yunani mengindikasikan peran atau hubungan kata dalam kalimat. Setiap kasus memiliki bentuk yang khusus dan harus dipertimbangkan saat menggunakan kata-kata dalam konteks yang tepat. Yeay! Akhirnya kita telah menyelesaikan modul 3. Selamat berlatih!